Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky. Untuk episode kali ini, saya ingin mulai dari cerita dulu. Nah, minggu lalu, atau lebih tepatnya beberapa hari yang lalu, saya sulit untuk tidur. Jadi, nggak tahu, emang tiba-tiba aja susah. Nah, susah itu banyak hal yang sebenarnya mulai yang ada di kepala. Nah, apa yang dipikirin banyak, mulai kerjaan, soal konten, soal tabungan atau investment, dan macam-macam lah. Sampai yang kadang nggak penting itu mikirin kenapa timnas gagal lolos itu AFF 19. Tapi sampai pada satu titik tengah malam itu tepatnya saya ingat banget bahwa ternyata saya tiba-tiba tercetus saya ini termasuk tipe orang yang generalis atau spesialis. Nah, untuk episode kali ini yang saya ingin bahas. Uh, Pasti banyak pertanyaan ya, kalau atau nggak banyak pertanyaan pun banyak hal yang sebenarnya ini generalis atau spesialis itu banyak hal yang juga udah bahas sebelumnya. Perdebatan generalis sama spesialis itu jadi uh, dua hal atau dua isu yang memang uh, banyak orang yang ada yang pro, ada yang kontra. Nah, dua sisi ini sebenarnya uh, apa namanya bisa dibilang bisa dibilang punya pendapat masing-masing dan dasarnya masing-masing. Nah, menurut saya apakah itu tepat atau lebih condong kemana? Nah, saya sebenarnya bukan bermaksud menjelaskan mana yang uh, lebih bagus mana atau lebih cocok yang mana. Enggak dalam taraf ngasih saran seperti itu, enggak. Tapi di episode kali ini saya ingin cerita mengenai bahwa sebenarnya apa namanya saya itu mengalami dua hal. Nah, dua halnya apa? Dalam satu titik itu saya generalis. Saya ngerasa ini mungkin saya lebih suka sharing pribadi. Mungkin teman-teman semua yang dengerin ini bisa berbeda pengalamannya masing-masing. Tapi ya nggak masalah. Yang terpenting adalah kita tahu atau kita mengenal diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks yang tadi. Saya ngerasa emang dalam satu waktu itu saya ngerasa sebagai orang generalis dan di sisi yang lain satu waktu saya ngerasa sebagai spesialis. Nah, ini mungkin saya jabarkan posisinya sebagai spesialis mana yang generalis. Nah, kalau bagi teman-teman semua yang sebenarnya ngikutin dari awal, saya itu bukan merupakan, educational background saya adalah veterinary medicine, meaning to say, saya dokter hewan. Nah, seperti itu. Berarti saya punya keahlian yang melekat sebagai profesi terkait kesehatan hewan dan lain sebagainya. Nah, itu educational background. Berarti saya sudah menjadi spesialis untuk di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana professional workingnya, full time worknya. Saya itu sampai saat ini kerja sebagai National Quality Leader di salah satu PMA di Indonesia. Nah, fungsinya atau job desk utamanya terkait National Quality Leader adalah mengatur atau memanage food safety management system dan juga quality management system agar sesuai dengan istilahnya SOP-nya. Jadi pengontrolnya lah istilahnya. Nah,
Berarti saya juga juga udah satu tadi dokter hewan, satu sebagai quality leader. Masing-masing karena memang saya udah kerja 8 tahun, berarti istilahnya saya punya experience yang cukup terkait food safety dan quality management system. Saya ya lumayan lah kalau bisa dibilang paham seluk-beluk bagaimana food safety management system seperti apa, quality management itu seperti apa. Nah, itu itu hal lain yang memang saya punyai. Nah, itu. Nah, kemudian itu berarti kan udah spesialis. Berarti yang satu cabangnya tadi dokter hewan, kemudian spesialis yang kedua adalah terkait quality leader atau food safety management system dan quality management system. Nah, oke. Okay. Yang ketiga, kalau teman-teman semua, nah ini yang video yang saya rekam ini adalah sebenarnya saya apa ya, bisa dibilang saya itu juga membuat konten, mau konten di YouTube seperti ini, mau konten di apa namanya podcast Spotify ada, yang ketiga bikin konten juga di TikTok maupun Instagram. Jadi semuanya ada istilahnya. Nah, apakah saya sebutnya sebagai konten kreator? Enggak, tapi saya lebih senang dikenal sebagai konten edukator. Karena apa? Apa yang saya lakukan di tiga media tersebut, di platform tersebut, hanya ingin goalnya mengedukasi masyarakat. Terkait apa? Terkait bidang atau topik yang memang ingin saya omongin. Nah, itu berarti konten edukator yang ketiga. Yang keempat, saya tuh hobi nulis. Saya suka nulis. Nulisnya apa? Di mana? Terutama saya nulis di kolom opini di beberapa media yang berhasil super alhamdulillah tembus, tapi memang belum frekuen saya akuin, tapi uh, sudah 2 kali atau 3 kali lah tembus itu di Kompas, 2 kali kayak kalau Kompas 2 kali, Detik kayak nggak salah empat kali. Nah, itu di rubrik kolom opini. Nah, berarti kalau misalnya saya terjemahkan, saya breakdown tadi, satu sebagai dokter hewan, dua national quality leader atau quality leader lah, yang ketiga konten edukator, yang keempat juga adalah penulis. Nah, berarti kan spesialisnya 4. Nah, ketika saya rasa saya ini bisa 4 hal ini. Berarti ini udah termasuk spesialis atau generalis. Nah, sebenarnya kalau prinsip yang kita pegang sebagai generalis itu kan artinya kita ahli atau bisa nggak hanya di satu bidang aja, tapi beberapa bidang. Itu berarti generalis. Kalau spesialis berarti dia atau seseorang tersebut ahli banget di bidang yang hal itu. Makanya saya banyak celetukan kita lebih baik mana, jadi generalis atau spesialis. Spesialis berarti kita kasarnya itu ahli banget di satu bidang tapi bodoh yang di bidang yang lain. Kalau generalis ya bisa rata-rata aja, apa namanya, tapi banyak bidang yang ini. Nah, dari sini ketika saya mikir semalam itu tuh ternyata saya ngerasa, oh ternyata ada garis merahnya sebenarnya. General, apakah generalis sama spesialis itu hal yang harus dipisah? Menurut saya enggak. Ada benang merah atau jembatan yang menjembatani antara generalis tersebut sama spesialis. Jadi dua hal ini bukan yang satu kiri, yang satu kanan. Generalis kiri, yang kanan ini enggak. Tapi sebenarnya itu ada satu kesatuan sebenarnya, ada jembatannya. Itu yang saya tangkap sebenarnya. Saya ngerasa, oh ini sebenarnya ternyata menurut saya mungkin beda dari dengan teman-teman semua, generalis sama spesial itu bukan hal yang harus bisa-pisah, enggak. Itu sebenarnya di apa namanya digabungkan, ada benang merahnya di sana.
Nah, itu yang sebenarnya teman-teman semua harus paham. Kalau saya yang spesialis, berarti kan saya fokus di bidang-bidang tertentu. Nah, di situ sebenarnya saya juga bisa sebagai food safety team leader, saya juga tahu bagaimana saya bisa ngasih advice terkait hal itu. Dokter hewan saya punya sebagai educational background, di mana saya ya tak sedikit banyak tahu lah terkait basic kesehatan hewan. Konten edukator maupun nulis, karena saya hobi nulis ya bisa dibilang ya saya juga penulis. Nah, di sini sebenarnya di situ titik temunya. Kalau teman-teman semua paham yang kenapa menurut saya nggak bisa dipisahin, itu karena semua yang saya kerjakan tadi, generalis tadi yang teman-teman anggap semua itu generalis, sebenarnya konteks yang saya bawa itu sebenarnya related dengan spesialis. Artinya apa? Contoh ya, saya tadi suka nulis, saya pengen dikenal sebagai penulis. Tapi topik-topik apa yang saya bahas ketika nulis, coba cek teman-teman di Kompas maupun Detik, itu nggak jauh-jauh terkait dengan kesehatan, kesehatan hewan. Kemarin malah yang Kompas itu saya nulis terkait biosecurity. Karena apa? Karena ada teman-teman semua tahu itu ada PMK. Nah, di situ tuh kan wilayahnya dokter hewan, bukan bukan sebagai konten edukator atau penulis. Penulis tapi yang mengangkat isu terkait kesehatan hewan, makanya saya nulis. Terus konten edukator, topik-topik yang saya angkat related dengan apa yang saya kerjakan, kalau nggak full time work sebagai national quality leader. Saya cerita tentang bagaimana cara registrasi BPOM, bagaimana cara registrasi halal, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya saya angkat karena apa, saya paham, saya yang ngalamin sendiri prosesnya bagaimana. Jadi itu yang bisa saya berikan. Nah, itu kenapa sebenarnya yang menurut saya itu generalis atau spesialis dipisah, ya nggak harus dipisah, tapi asalkan kita tahu benang merahnya di mana, yang jadi kekuatan kita di mana, apa yang bisa kita bagikan di bidang yang bukan kita tekunin, bukan kita kayak full time worknya. Nah, kalau saya kerja full time workingnya sebagai quality leader, kita coba perlu gali lagi lebih dalam ke sektor lainnya. Yang saya bilang tadi, oh bisa nggak kita jadi konten edukator? Konten edukator kan nggak harus mulu joget-joget di TikTok atau segala macam, tapi bisa ngasih saran-saran apa yang sedang kita kerjakan. Ternyata itu sebenarnya actually itu bermanfaat banget sebenarnya. Kadang teman-teman semua aja nggak paham atau kurang mengenali diri masing-masing bahwa sebenarnya kita bisa kok. Nah, itu sebenarnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah generalis atau spesialis? Kalau tadi saya bilang ya nggak harus dipisah, harus ada benang merahnya antara generalis dan spesialis itu digabung. Caranya apa? Caranya asalkan kita tahu apa kekuatan diri kita, apa yang bisa kita sharing, jadi itu jadi landasan utama atau basic foundation-nya lah ya istilahnya seperti itu. Agar kita bisa masuk ke berbagai bidang hal yang baru. Contohnya tadi bikin konten YouTube ini, channel YouTube ini maupun di apa namanya sebagai uh, di TikTok. Nah, gak ada masalah. Maupun nulis, yang memang hobi nulis, apa yang bisa di sharing, ya apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang kita tahu kita sharing. Nah, itu sebenarnya hmm, apa namanya equipment. Nah, yang harus kita punyain. Kita harus tahu dulu, kita harus mengenal lebih dalam apa yang bisa kita tawarkan terhadap bidang-bidang, nggak perlu jauh-jauh lah, harus ngikutin tren. Misalnya banyak yang lagi suka yang tontonnya banyak YouTuber, YouTube itu di channel yang paling banyak itu kan kalau nggak nyanyi cover atau makan-makan. Apakah kita harus ngikutin? Enggak. Tapi kalau memang itu salah, nggak salah, karena memang kalau misalnya suka makan ya udah,
bikin channel terkait makan, it's okay, nggak ada masalah. Tapi karena saya nggak terlalu eh, ya suka mau makan apa aja ya, tapi kurang bisa ngerasain lah ya, nggak bisa ngasih komentar terhadap makanan yang oh ini kurang apa kurang nggak. Jadi saya kenapa nggak bisa ya, karena itu bukan kekuatan saya. Kekuatan saya adalah eh, cerita soal kesehatan, keamanan pangan, maupun menulis-menulis. Nah, itu yang jadi kekuatan, itu yang bisa saya bagikan. Itu, jadi saya nggak, apa namanya, poin pentingnya di video kali ini saya ngasih gambaran bahwa generalis atau spesialis harus bisa nggak? Nggak jawabannya. Menurut saya, kalau menurut teman-teman semua itu memang harus terpisah ya nggak masalah, monggo. Tapi bagi saya ngerasain, oh ternyata generalis dan spesialis itu nggak perlu dipisah, nggak perlu harus belat mana atau enggak, asalkan kita tahu kekuatan menjadi diri kita, sehingga bisa di blend. Itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau misalnya ada kritik dan saran atau pertanyaan atau hal apapun yang ingin di-sharing, monggo silahkan cantumkan di kolom komentar. Itu aja, saya izin pamit. Mudah-mudahan dapat pesan yang bisa diambil dari video ini. Itu aja, saya izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.